Tutorial Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 30 dari 30 topik. Strategi mewujudkan clean government dan upaya untuk mengatasi korupsi. Indonesia sudah menjalani kemerdekaannya lebih dari 75 tahun. Berbagai macam capaian di dalam pembangunan negara tentu tidak dapat diabaikan. Namun demikian, berbagai macam persoalan juga hingga kini ada yang belum terselesaikan. Salah satu persoalan tersebut terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan, yaitu dalam bentuk kejahatan korupsi. Korupsi adalah salah satu permasalahan di dalam bidang pemerintahan yang hingga kini belum terselesaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, praktik korupsi yang dijalankan oleh para pejabat pemerintah terungkap dan semakin menambah panjang daftar kejahatan korupsi di negara ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan berbagai macam regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun berbagai macam regulasi telah diberlakukan, praktik korupsi ini masih senantiasa terjadi. Pada akhirnya dibentuklah lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak dibentuk, KPK telah berusaha menyelesaikan berbagai macam kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Namun hingga kini kejahatan yang satu ini masih saja menjadi salah satu kejahatan terbesar di negara ini. Fenomena kejahatan korupsi sebenarnya tidak hanya dijumpai di Indonesia. Hampir semua negara berurusan dengan persoalan kejahatan korupsi ini. Hanya saja, tingkat keparahan dari masing-masing negara berbeda-beda. Oleh karena korupsi menjadi fenomena di hampir seluruh negara di dunia, ada adagium yang kemukakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan memang cenderung mengarah pada korupsi. Pertimbangan inilah yang kemudian juga mendasari pemerintah untuk menyusun berbagai macam aturan hukum terkait dengan korupsi. Pemberantasan korupsi bahkan menjadi salah satu agenda utama reformasi yang dibuktikan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi adalah salah satu musuh terbesar di dalam dunia pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak saja kejahatan ini yang ditemukan oleh KPK. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, ICW, pada tahun 2017 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK ada sejumlah 576 kasus, dengan 1.298 tersangka, 6,5 triliun rupiah kerugian negara, dan 211 miliar rupiah nilai suap. Data ini meningkat dibandingkan data yang dirilis pada tahun 2016. Yaitu 482 kasus korupsi, 1.101 tersangka, 1,47 triliun rupiah nilai kerugian negara, dan 31 miliar rupiah nilai suap. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan korupsi di Indonesia sangat tinggi. Meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat dan berbagai lembaga telah didirikan, niatan oknum-oknum di pemerintahan untuk melakukan korupsi nyatanya masih tinggi. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, istilah korupsi ini populer bersama-sama dengan dua istilah lainnya, yaitu kolusi dan nepotisme, yang belakangan disebut dengan KKN. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang korupsi di masyarakat semakin lama juga semakin bergeser. Korupsi bukan hanya tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Asyumardi Asra dalam tulisannya yang berjudul Korupsi dalam Perspektif Good Governance, mengutip pendapat Phillips yang mengidentifikasi 3 pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik, Public Office Center Corruption. Phillips mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, kerabat, dan teman. Kedua,
Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum, public interest center. Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan, apakah uang atau materi lain. Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar, market center, yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai lembaga ekstralegal untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. Dilihat dari berbagai macam definisi di atas, dapat dilihat bahwa korupsi memang berelasi erat dengan kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dapat dikategorisasikan di dalam golongan kejahatan korupsi. Dalam perspektif good governance, tentu saja kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam good governance. Kejahatan korupsi bukan hanya melanggar satu atau dua prinsip di dalam good governance, tetapi melanggar esensi dari good governance itu sendiri. Korupsi yang dilakukan para pejabat publik juga berpotensi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terlebih lagi apabila penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan tersebut tidak dilakukan dengan baik. Bagi sebuah negara yang ingin memberantas korupsi secara tuntas, maka negara tersebut harus menunjukkan keseriusannya di dalam penegakan hukum yang terkait dengan korupsi. Sekalipun kasus korupsi yang ditangani masih sangat tinggi, namun dengan menunjukkan niat untuk memotong rantai kejahatan tersebut melalui penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harapannya masih ada. Mengingat tingginya kasus korupsi sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat dimengerti bahwa memberantas kejahatan korupsi memang menjadi salah satu agenda yang tidak hanya penting, tetapi mendesak untuk dilakukan. Korupsi telah menjadi salah satu alasan bergulirnya reformasi. Itulah mengapa sejak awal berjalannya reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu agenda utama reformasi. Dalam konteks manajemen pemerintahan, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau yang disebut clean governance. Tata kelola pemerintahan yang bersih ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sama halnya dengan good governance, terdapat beberapa strategi di dalam mewujudkan clean government yang menjadi ukuran untuk menilai bersih tidaknya sebuah tata kelola pemerintahan terutama bersih dari kejahatan korupsi. Terkait dengan strategi untuk mengatasi kejahatan korupsi ini, Asyumardi Asra mengemukakan ada setidaknya 3 strategi. Pertama, mengubah kebijakan yang mendorong orang atau memberikan kesempatan bagi terjadinya korupsi. Kedua, menata kembali struktur penggajian dan insentif material lainnya yang berlaku pada lembaga-lembaga administrasi birokrasi dan institusi-institusi politik lainnya. Ketiga, mereformasi lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan, menegakkan hukum, law enforcement, dan memperkuat rule of law. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan tergantung pada kemampuan melaksanakan ketiga perubahan ini secara simultan, komprehensif, dan berkesinambungan. Ketiga strategi tersebut kemudian didukung dengan 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama, membangun birokrasi yang berdasarkan ketentuan hukum dengan struktur penggajian yang menghargai kejujuran para pegawai negeri. Rekrutmen berdasarkan merit dan sistem promosi haruslah diberdayakan sehingga dapat mencegah intervensi politik. Kontrol keuangan yang kredibel juga harus diberdayakan untuk mencegah terjadinya penggunaan dana publik secara arbitrari. Kedua, menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam mengelola keuangan. Ketiga, menegakkan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat pengawasan dan menjalankan mekanisme hukuman. Lembaga-lembaga anti korupsi dan publik umumnya hendaklah juga memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasannya. Pendapat yang lain dapat disimak dari uraian yang dikemukakan oleh Rahmi Handayani. Menurut Rahmi Handayani, salah satu wilayah yang menjadi lahan korupsi paling besar di negara ini adalah di dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, diperlukan strategi khusus agar kejahatan korupsi di bidang ini dapat dikurangi dan ditekan. Strategi tersebut adalah perlunya penerapan kebijakan berbasis informasi untuk pengelolaan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah di sisi yang lain,
Sebagai pengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut juga dituntut memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, hal ini juga akan berdampak pada kepercayaan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Demikianlah materi topik ke-30 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.